Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Ocehan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Rojali hanya bercerita, berbagi tentang kehidupan sehari-hari, dan apa yang Rojali pahami dari hal-hal yang menarik dalam kehidupan ini. Teman-teman Rojali, di episode yang kemarin, Rojali upload tentang sesuatu yang sangat menarik dan cukup mengubah kehidupan Rojali dalam waktu yang tidak lama gitu. Walaupun Rojali yakin itu sebuah proses ya. Rojali masih marah, Rojali masih kecewa, Rojali masih gemes gitu ya. Menghadapi hal-hal yang membuat Rojali merasa tidak sehat secara mental, tidak balance dalam kehidupan ini. Tetapi itu masih mendukung dan memiliki masuk Rojali menimbulkan harapan bahwa dengan filosofi Jawa itu ngluruk tanpa bolo dan terutama adalah menang tanpa ngasorake. Di mana dalam menghadapi hal-hal yang membuat Rojali marah, Rojali tidak membalas dengan amarah, tetapi ia berbuat sesuatu, bahkan tidak berbuat sesuatu yang pasti akan menimbulkan pemahaman kalau orangnya peka. Kalau enggak ya sudahlah. Kemarahan, ketakutan terhadap WhatsApp, fobi terhadap bunyi HP, itu enggak lain muncul dari emosi-emosi yang membuat perilaku Rojali seperti itu. Demikian juga teman-teman, ketika dalam kondisi tertekan, apakah marah, apakah sedih, apakah merasa tidak mampu berbuat apa-apa, ternyata ada hal bensinnya nih yang menggerakkan yang namanya emosi. Dalam episode ini mungkin Rojali merupakan sebuah preliminary atau pembukaan dari satu hal nanti yang masih ada hubungannya dengan kesehatan mental, di mana dalam episode-episode sebelumnya Rojali sempat menyampaikan bahwa kita akan ngobrol dalam Ocehan Rojali tentang menemukan dan mengenali diri kita. Nah, secara universal atau secara umum saja dalam hal ini, bahwa apabila emosi itu menggerakkan perilaku yang mengakibatkan kita merasa tertekan, kita marah, kita sedih, maka tentunya kita juga mulai sebelum mengenali diri kita adalah mengenali penggerak dari perilaku yang kita alami, yang namanya emosi. Sadar nggak sih? Kadang selama ini kita memandang emosi sebagai sesuatu hal yang negatif. Contohnya, sedari kecil kita kalau menangis jangan di depan orang banyak. Atau ketika sedang marah, lebih baik diam dan dipendam dalam hati. Padahal, emosi bukan hanya perasaan tadi itu doang. Emosi itu kompleks dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih berempati terhadap sesama. Dalam hal ini, karena secara umum dan sudah banyak dikenali orang, kalau menurut psikolog yang namanya Paul Ekman, manusia itu memiliki 6 emosi, yaitu terkejut,
takut, marah, marah, senang, jijik, dan sedih. Keenam emosi itu tentu saja dapat dibagi-bagi menjadi beberapa emosi yang lebih spesifik. Yuk kita coba kalau misalnya seperti tadi ya. Apa sih emosi itu? Emosi ternyata dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Nah, teman-teman, kalau begitu, kalau kompleks, apakah sekompleks itu? Gimana kalau begitu? Gitu ya. Jadi, singkatnya, emosi adalah respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Misalnya, saat berjalan kaki sendirian di malam hari, tiba-tiba kalian mendengar suara ketawa perempuan. Mungkin kalian merasa takut dan bergegas lari menuju rumah. Respon ini membuat kalian terhindar dari kemungkinan bahaya yang terjadi. Emosi berlangsung cepat dan otomatis. Kalau cara kerjanya secara sedikit teknis nih ya, secara ya begitu kayak. Ternyata di dalam otak kita terdapat namanya sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori yang mengakibatkan perilaku seseorang. Sistem limbik terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki fungsi berbeda. Misalnya, ada hipotalamus, ada hipokampus, dan ada amigdala. Saat mengalami peristiwa tertentu, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju 3 bagian tadi. Sinyal tersebut diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan. Misalnya, sontak berlari saat mendengar suara yang menyelamkan di malam hari. Sistem limbik juga mempengaruhi respon fisiologis atau ciri-ciri tubuh, seperti mulai pucat, keringat dingin, atau jantung berdebar. Nah, itulah kira-kira tentang emosi. Lalu kalau menurut Paul Ekman, apa sih 6 emosi itu? Emosi itu bukan cuma marah dan sedih ya. Keenam emosi itu juga bisa digolongkan menjadi beberapa emosi yang lebih spesifik. Mengapa demikian? Sebab terkadang kita ragu untuk mengenali emosi sendiri. Misalnya, kenapa aku sedih ya? Jawabannya mungkin emosi sedih disebabkan oleh alasan tertentu yang tidak kita sadari keberadaannya. Ya, hal-hal itulah yang disebut sebagai emosi spesifik. Yang pertama dari keenam itu adalah emosi marah. Katanya ya, emosi ini paling berbahaya di antara yang lainnya. Mungkin menjadi alasan mengapa orang tua melarang anaknya untuk marah. Tapi kalau orang tua boleh ya marah ya. Padahal emosi marah itu juga manusiawi. Memendam amarah dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada gangguan kecemasan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan rasa marah. Bukan tidak boleh merasa marah. Kayak gitu ya. Yang kedua ada emosi jijik. Awas ada cacing di depan pintu. Emosi jijik dipicu oleh penampilan, bau, atau tekstur tertentu. Respon utama manusia saat merasa jijik yaitu berusaha menjauhkan diri atau menghilangkan hal yang dianggap menjijikkan. Meskipun buruk, emosi ini membuat kita selalu hidup bersih. Selain itu, merasa jijik juga bisa muncul saat kita melihat perilaku buruk orang lain. Misalnya, pelecehan seksual, aksi pornografi,
dan perbuatan jahat atau yang tidak menyenangkan lainnya. Bahkan sekarang ini kalau misalnya lihat media sosial, lihat gambar, foto orang itu lagi cewek ya, menseksi-seksikan dirinya, gue jijik gue. Emosi jijik ini bahkan ternyata seringkali kita gunakan untuk menutupi amarah yang sebenarnya. Yang ketiga, emosi takut. Kembali menurut Paul Ekman, takut merupakan emosi yang paling tidak menyenangkan. Sama ketika Rojali mendengar suara WhatsApp bunyi dari handphone Rojali. Takut kalau ada beban. Takut kalau ada tugas di saat bukan waktu untuk bekerja. Sebab pola pikir manusia ikut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Emosi takut juga hadir untuk hal-hal yang sebenarnya pernah kita lihat. Misalnya, gara-gara nonton film horor, kamu jadi kepikiran kalau ada hantu yang mengikuti kamu. Kucuk, 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 kucuk. Takut muncul ketika manusia mencoba mengantisipasi sesuatu yang mengancam fisik maupun psikologis mereka. Nah, kayak misalnya WhatsApp. Itu selain jijik, Rojali mulai takut, ada ketakutan beban. Karena secara psikologis ada penolakan besar terhadap hal itu karena itu nggak normatif. Nah, yang keempat ini menarik, yang disebut oleh sebagian orang namanya emosi bahagia. Apa benar orang mencari bahagia? Dapat dikatakan dengan kata lain, bahagia atau senang adalah emosi yang paling dicari oleh semua orang. Emosi ini muncul saat kita menyantap makanan favorit, sate kambing, mendapatkan hadiah, quality time bersama orang tersayang, sama istri Rojali. Dan ketika impian kita terwujud. Namun, bahagia juga muncul bersamaan dengan emosi lain. Contohnya emosi sedih. Bayangin, kamu pasti bahagia banget kalau misalnya suatu saat diterima di universitas yang kalian inginkan. Untuk teman-teman yang lagi mau kuliah. Atau diterima di satu tempat pekerjaan yang benar-benar endol, favorit. Walaupun kita nggak tahu kenyataannya apa. Tetapi kalian juga bisa merasa sedih karena harus berpisah dari keluarga. Rojali dari kampung harus pergi ke Jakarta untuk kuliah waktu itu. Harus ke Jakarta, jauh, macet, sibuk, ramai. Sehingga kalau kita ngobrol yang kelima yang namanya emosi sedih, kembali ke Paul Ekman menganggap bahwa emosi sedih menyebabkan manusia menjadi pasif. Nih yang harus Rojali rasakan. Daripada melawan dengan pasukan, mendingan gue pasif. Gue diem ketika mau yang mau apa kek. Pasif sebagai bentuk perlawanan. Karena sedih. Sedih apa? Karena tidak ada perkembangan atau perubahan positif yang terukur yang terjadi. Ketika merasa sedih, kadang manusia tidak ingin beraktivitas. Bahkan makan aja nggak nafsu. Emosi sedih bisa bertahan dalam periode waktu yang sangat panjang. Rojali sih sebagai orang biasa menyarankan kalau kalian mencari bantuan seorang psikolog. Jika kesedihan yang dialami sudah berjalan selama berminggu-minggu atau hitungan bulan. Yang keenam, emosi terkejut. Hah? Pernah nggak sih kalian diklakson oleh kendaraan saat hendak menyeberang? Pasti kaget dan bikin deg-degan. Tetapi hal itu kan nggak berlangsung lama. Jantung hanya berdebar sesaat dan kembali menyeberang dengan lebih hati-hati. Iya teman-teman, emosi terkejut merupakan emosi yang terjadi dalam durasi singkat.
Setiap hari kita mendapatkan kejutan-kejutan kecil, baik positif maupun negatif. Kalian juga bisa merasakan emosi terkejut apabila menemukan hal baru. Sehingga fungsi emosi dalam kehidupan sehari-hari penting banget dong. Emosi membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang terjadi dan dialami. Kenangan masa kecil, masa SMA mungkin yang menyenangkan, atau liburan bersama keluarga membuat kita menghargai setiap waktu dalam kehidupan. Emosi juga berperan dalam menganalisis situasi sosial. Kita mungkin menjadi tahu kalau teman kita merasa sedih, marah, atau takut. Kita menjadi lebih paham bagaimana cara bersikap dengannya. Seringkali juga, sebenarnya emosi menghasilkan output yang positif. Emosi tidak selamanya buruk. Emosi dikodratkan untuk kita manusia. Sebenarnya untuk melindungi kita. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi ini mendorong perilaku tertentu dan kita menjadi sangat tertekan oleh hal itu. Sehingga inilah sangkut paut terhadap kesehatan mental yang amat diperlukan. Mungkin banyak orang pintar mengapa masih terjadi pinjol di mana-mana. Bunganya tidak karu-karuan mungkin. Denda dan biaya yang tidak sesuai. Belum adanya pengawasan juga terhadap misalnya perusahaan yang tidak patuh pada undang-undang ketenagakerjaan mungkin. Masih adanya iklan-iklan di mana mengiming-iming orang tanpa peduli lagi apakah orang lain akan terpuruk, hancur. Atau ada sebuah kebudayaan baru, kebudayaan masa bodoh, yang tidak bisa ada sebetulnya dalam kehidupan ini. Baiklah, teman-teman Rajali, mohon masukan dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Mohon berikan masukan komentar di kolom di bawah ini. Like tentunya, dan subscribe. Boleh ya? Sampai di sini dulu. Salam Rajali.